berwibawa hidup kami yang kudus sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Masa remaja yang kudus, masa remaja yang suci, masa remaja yang baik kami persembahkan kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Untuk sore hari ini biarlah beberapa menit ke depan Tuhan bantu kami fokus untuk mendengar firman Tuhan yang kami percaya akan membuat kami mengerti, semakin mengerti lebih dalam lagi bahwa Engkau mau terlibat di dalam masa remaja kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk. Halo teman-teman, apa kabar? Baik ya? Ya kalau ada masalah kecil biasalah, nggak usah dibesar-besarin. Tuhan kita terlalu besar untuk masalah-masalah kita ya. Saya sore hari ini mau sharing kepada teman-teman, saya pikir ini penting sekali untuk teman-teman mengerti. Dan paling tidak untuk nanti kita semua introspeksi bahwa hari ini kita ada di posisi yang sebelah mana begitu. Tolong ditampilkan judul khotbahnya. Teman-teman lihat ya, judulnya adalah Ujung Jalan yang Tidak Terlihat. Itu ada gambar jalan, di ujungnya sana semakin jauh semakin mengecil. Anggap kalau jalan ini kira-kira panjangnya 5 meter, sudah dijamin kita nggak ngerti apa yang ada di ujung jalan itu, kita nggak ngerti. Kita ngerti yang ada di depannya saja, sebatas mata kita bisa melihat, kita mengerti. Tapi yang di ujungnya, di balik 5 kilometer itu kita nggak ngerti, karena semakin kecil dan pandangan mata kita terbatas. Saudara, ini berbicara tentang sebuah masa depan. Masa depan itu untuk teman-teman itu bisa 20 tahun, bisa 30 tahun lagi ke depan. Teman-teman gak bisa lihat. Teman-teman sebatas engkau mengerti, engkau tidak akan pernah tahu apa yang ada di balik 30 tahun kemudian untuk masa depanmu, engkau tidak pernah mengerti. Nah kalau masa depan itu adalah sesuatu yang jauh di depan, maka hari ini kita ada di dalam satu perjalanan untuk sampai ke sana. Makanya judulnya adalah sebuah perjalanan dengan ujung yang tidak terlihat. Ujung jalan yang tidak terlihat. Manusia itu punya keterbatasan dalam melihat pakai mata kita, dan saya ambil ukurannya ini dari anak muda saja. Kalau orang tua memang sudah rabun, jadi banyak gangguan di penglihatannya. Jadi manusia punya batas untuk melihat. 0 sampai 50 meter ke depan kita bisa lihat semuanya dengan jelas. Kalau di jalan Anda bisa lihat lubang di depan, Anda bisa lihat bahkan ada benda jatuh di depan, Anda bisa lihat mobil plat nomornya jelas, itu 0 sampai 50 meter ke depan teman-teman. 50 sampai 100 meter ke depan, nah tetap kelihatan mobilnya, tapi detailnya nomor sudah agak kabur saudara. Nomornya sudah agak kabur, warna mobilnya masih jelas terlihat, itu 50 sampai 100 meter ke depan. 100 meter sampai 200 meter ke depan, Anda cuma melihat objeknya aja. Anda cuma tahu, oh itu ada mobil di 200 meter ke depan. Kita sudah mulai nggak mengenal itu mobil Kijang, itu Mazda, itu mobil BYD, kita sudah nggak ngerti. Beda dengan 0 sampai 50 meter ke depan. Kita jelas BYD jenisnya ini, Toyota jenisnya ini, serinya ini, GLX atau apa, kita masih bisa mengidentifikasi dengan bagus. Tapi 100 sampai 200 semuanya hanya kelihatan bentuknya. Dan 200 meter ke depan saudara, sampai selanjutnya kita hanya melihat sebuah bayang-bayang saja Bapak Ibu. Itulah keterbatasan kita manusia untuk melihat. Bahkan menariknya begini, instruktur yang suka melatih orang untuk belajar setir mobil, dia ngomong begini, bahwa kebanyakan itu orang yang baru belajar setir mobil, itu fokus mereka hanya 0 sampai 30 meter ke depan. Sudah yang ke depannya lagi mereka sudah gak fokus. Tapi beda dengan orang yang sudah berpengalaman membawa mobil, mereka bisa fokus sampai 100 meter, sampai 150 meter, mereka mulai waspada apa yang ada jauh di depan. Tapi kalau orang yang baru nyetir, gak bisa. Fokusnya hanya lubang di depan 20 sampai 30 meter. Saya mau cerita begini teman-teman.
2013 saya dari Jakarta, saya di Jawa Tengah, Pak Fengki minta saya melayani Jawa Tengah. Saudara, di Jawa Tengah saya 2013 sampai 2017 dan kemudian di situ mulai banyak buka banyak gereja dari Semarang, Gereja Bes Solo, Magelang, Salatiga, Jogja, kemudian sampai ke Purwokerto, sampai ke Wonosobo juga Ambarawa. Nah menariknya pada waktu itu kita tidak terlalu banyak tenaga hamba Tuhan karena kan gerejanya baru buka semua. Nah saat-saat seperti itu saya ingat itu adalah saat-saat di mana saya itu harus pindah dari satu kota ke kota lain itu dengan sendirian bawa mobil teman-teman. Sendirian bawa mobil saya. Nah menariknya itu kadang misalnya saya ada khotbah sore di Semarang, tetapi nanti malam ada persekutuan di Jogja. Jadi saya selesai khotbah sore saya sendirian naik mobil itu sampai ke Jogja. Nah besok ada kegiatan lagi di Purwokerto. Jadi saya tidak mau dari Jogja Purwokerto itu 6 jam kira-kira. 6 jam lebih lah. Maka selesai persekutuan teman-teman di Jogja malam, saya mulai bawa mobil sendirian juga. Malam biasanya jam setengah 9, jam 9 selesai persekutuan, selesai makan saya bawa mobil begitu. Saya ke Purwokerto, ya andalan saya cuma GPS aja teman-teman. Waktu itu Waze belum ada, cuma adanya Google Map. Menariknya begini, malam itu kan pandangan mata kita juga terbatas. Saya banyak mengandalkan Google Map, saya setel misalnya arahnya Purwokerto, sudah saya nyalain dan pada mungkin lewat satu kota 1 jam kemudian meninggalkan kota masuk di dalam sebuah wilayah hutan, persawahan begitu saudara, Google-nya sih ngomong saya baca Anda berada di jalur yang tercepat. Kita mantep dong, kita ikutin petunjuknya Google. Kadang lama-lama jalannya kok tambah kecil. Ini malam loh, ini berarti sekitar jam 2:30, 3 pagi saya sendirian. Kadang jam 1 itu masuk hutan, masuk sawah, kadang jalannya semakin mengecil. Saya kan gak hafal jalan di tempat itu, saya ikutin aja saudara. Dan teman-teman tahu gak, saya bawa mobil itu kadang saya dengan patokan Google itu saya masuk di sebuah jalan yang memang tidak bisa berbalik lagi. Jadi gak bisa 2 mobil, 1,5 mobil juga gak bisa. Paling bisa kalau mau dipepet-mepetin itu pun agak ngeri 1 mobil 1 sepeda motor. Mobil becak sudah gak bisa saudara. Saya dibawa ke situ saudara. Saya dibawa dan kadang-kadang itu jalan buntu. Saya harus mundur dengan 1 mobil di tengah malam sendirian saudara. Tidak ada siapa-siapa saudara. Dan bahkan saya pernah suatu saat, itu tadi siang pagi hari. Saya pernah di suatu saat siang-siang itu saya juga ikutin instruksi Google Map begitu, siang-siang nih. Jalannya kok tambah mengecil. Akhirnya di depan ada sebuah mobil yang berlawanan arah dan kita masing-masing sudah gak bisa berbalik saudara. Akhirnya gak ada jalan lain. Semua harus maju, saya harus maju ke depan, dia harus arah berbalik dengan saya. Dan akhirnya mobil kita berdua, kaca spionnya sebelah kanan sama-sama rontok saudara. Karena gak ada bisa mundur, gak ada bisa apa-apa lagi. Tetap harus maju, kalau terlalu kiri mobil saya masuk sawah, mobil dia terlalu kiri juga masuk sawah juga sama. Jadi akhirnya kita merelakan masing-masing spion kanan di mobil kita itu sama-sama rusak saudara. Saya mau teman-teman berpikir begini, bahkan di zaman yang dimana kita dibantu teknologi sekalipun, ya pakai Google Map, menurut saya dengan apa yang saya alami ini, berarti sekalipun dibantu dengan Google Map, 3 kilometer ke depan bukanlah jalan yang aman untuk kita. Kita nggak tahu, Google Map aja nggak bisa memprediksi ada kesulitan di depan saudara. Kita disuruh maju terus. Coba bayangin, apalagi kita nggak ada Google Map, kita terbatas. Teman-teman kita nggak begitu ngerti apa yang ada di depan. Nah masa depan juga begitu. Masa depan itu juga adalah sebuah ujung dari perjalanan kita 20 tahun, 30 tahun kemudian yang hari ini kita tidak bisa melihat yang di ujungnya itu apa saudara. Kita tidak bisa mengerti. Mungkin hari ini kita menyangka jalan itu lurus, jalan itu enak, jalan itu tidak berlobang, tetapi ujungnya bisa berarti itu sebuah jurang yang kita tidak pernah melihatnya.
Hari ini teman-teman, kemarin Pak Fengki ada di khotbah, kalau teman-teman ngikutin ada beberapa orang sudah mulai tanya masa depannya sama AI. Saya tahun 2013 sampai 2017 saya pakai Google Map, tetap beberapa meter ke depan bukan jalan yang aman untuk saya. Kalau hari ini kalian tanya masa depan kalian kepada AI, menurut saya itu sama dengan ketika saya pakai Google Map itu, saudara. Bukan jalan yang aman. Meskipun itu teknologi yang canggih, tetap bukan jalan yang aman untuk kita. Nah, saya mau ajak teman-teman untuk lihat sebuah kisah yang menarik. Bagaimana Esau ini sangat terbatas pandangan matanya, sehingga dia hanya melihat apa yang di depan, dia tidak pernah melihat apa yang terjadi nanti di belakang. Kita ikutin ya, kisahnya sangat menarik. Di dalam Kejadian 25 ayat 29 sampai 34 kita akan baca. Kejadian 25 ayat 39 sampai 34. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Saud Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Perhatikan, roti, masakan kacang merah, sup kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu pergi dan berdiri. Demikianlah Esau memandang ringan ketika dia menukar hak kesulungannya dengan sepotong roti dan semangkuk bubur kacang merah. Perhatikan, kita kembali pada ayat yang ke-32, perhatikan kata-katanya. "Sebentar lagi aku mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan?" Perhatikan, Esau sedang menjual, mengorbankan masa depan yang tidak pernah dia lihat hari itu, yaitu berkat melalui hak kesulungannya yang dia tukarkan dengan apa yang dia lihat sebatas matanya bisa melihat, yaitu semangkuk bubur kacang merah. Masa depan yang baik, hak kesulungan yang dia tidak bisa lihat hari itu manfaatnya, dia tukar dengan sebatas mata dia bisa memandang, sejauh mata dia bisa memandang semangkuk sup kacang merah, dia tukar, saudara. Masa depan yang begitu bagus ditukar dengan sesuatu yang instan. Dia tidak bisa lihat apa dibalik berkat, dibalik hak kesulungan itu. Yang dia tahu adalah kenikmatan sesaat untuk setelah selesai berburu dia makan sup kacang merah. Saudara perhatikan, teman-teman perhatikan, Esau ini masalahnya bukan di perutnya, bukan di laparnya. Tetapi masalahnya adalah di matanya, saudara. Penglihatannya terlalu pendek. Dia hanya bisa melihat semangkuk sup kacang merah di depan. Tapi penglihatannya tidak bisa ke depan, menjangkau ke depan, melihat sebuah hak kesulungan yang sudah dipersiapkan Allah untuknya. Hak kesulungan itu apa sih? Di dalam tradisi kehidupan orang Israel, hak kesulungan itu sesuatu yang sangat berarti. Yang pertama, hak kesulungan itu begini. Misalnya dalam sebuah keluarga, teman-teman, ada 4 orang anak nih. Orang tuanya meninggal, warisan kan dibagikan. Warisan itu tidak dibagi 4. Warisan itu dibagi 5. Lah, nanti yang sulung itu dapat porsinya 2. Yang lainnya dapat 1. Itu hak kesulungan. Selain itu, hak kesulungan itu adalah posisi pemimpin dalam keluarga. Berarti kalau orang tuanya wafat, maka yang jadi pemimpin untuk adik-adiknya paling tertua, paling sulung. Itu seharusnya begitu. Itu sebuah posisi, sebuah pengakuan bahwa dia sebagai pemimpin, itu dia korbankan begitu aja, saudara. Dan yang selanjutnya adalah hak kesulungan itu berarti adalah penerus janji Allah kepada Abram dan Ishak, yang bukan hanya berbicara tentang keturunan yang besar, tetapi juga tentang berkat dan tanah-tanah perjanjian yang sudah disediakan Allah kepada Abraham, Ishak dan keturunannya yang harusnya adalah
Esau saudara. Itu dia jual, dia tukar dengan semangkuk sup kacang merah. Ya karena dia nggak ngerti bahwa di depan hak kesulungan itu begitu besar berkatnya. Mencangkup posisi, mencangkup statusnya, mencakup berkat, dan mencakup begitu banyak bangsa yang akan dia lahirkan di belakang saudara. Tetapi menariknya, teman-teman, saat itu menurut pemikiran Esau, pulang berburu, makan sup kacang merah adalah sebuah langkah yang tepat. Dia tidak mengerti bahwa apa yang dia lakukan ujungnya akan berujung sebuah kehancuran untuk dia. Sekarang hak kesulungan itu sudah pindah kepada adiknya saudara. Memang sulitnya begini dengan keterbatasan kita melihat. Banyak orang menyangka kalau jalan yang dilaluinya lurus, ujungnya juga pasti bagus. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu saudara. Teman-teman, makanya ada firman Tuhan Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus. Kamu cuma lihat depannya lurus, gak ada lubang, kayaknya bagus, tidak ada arah melintang. Tetapi ujungnya menuju maut. Kamu gak ngerti ujungnya jurang. Esau juga hari itu gak ngerti. Yang dia lihat adalah tidak ada yang salah dengan capek berburu, makan sup kacang merah, gak ada yang salah. Dia tidak melihat bahwa ujung dari apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang tidak baik untuk dia. Maut seringkali menanti bukan di jalan yang rusak dan berkelok. Seringkali maut menanti di balik sebuah jalan lurus, jalan tol tanpa hambatan, tanpa kerusakan. Saudara lihat jumlah angka kecelakaan yang banyak itu terjadi di jalan tol, bukan di jalan yang rusak saudara. Perhatikan, angka kecelakaan tertinggi di dunia terjadi di jalan tol bebas hambatan, jalan bagus, jalan lurus. Dan itu mengalahkan jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan rusak. Kalau kita di jalan rusak, jalan berbelok, kita tidak mungkin jalan cepat. Kita akan hati-hati ke depan, kita lihat kita pelan-pelan berlobang enggak nih. Entar belok kiri jalannya rusak enggak, kita akan pelan-pelan, kita waspada. Tapi ketika kita ada di jalan tol, di situ kita terlena. Karena apa? Jalannya lurus terus, akhirnya kita ngantuk. Saudara, habis kita. Microslip, tidur sebentar aja, kecelakaan kita. Nah seringkali maut seperti itu saudara. Dia menanti di balik sebuah jalan yang lurus. Seringkali masa depan yang hancur itu justru terlihat menyenangkan. Seringkali masa depan yang hancur itu terlihat tidak membahayakan, menguntungkan. Esau tidak melihat jurang. Yang dia lihat hanya bubur, semangkok sup kacang merah. Dia tidak melihat di balik sup itu ada sebuah kehancuran yang sedang menantinya. Hari ini kalian anak muda, yang kamu lihat adalah hubungan pacaran yang menyenangkan. Kamu tidak melihat sebuah kehancuran nanti yang akan terjadi pada rumah tanggamu, pada hidupmu. Kamu gak lihat. Yang kamu lihat hanya hari ini hanya semangkuk sup kacang merah dengan keterbatasan penglihatan kita. Kamu melihatnya hari ini hanya sebagai hiburan, bukan kecanduan. Kamu hari ini melihatnya sebagai sesuatu yang menyenangkan. Kamu tidak melihat itu sebagai akibatnya nanti kalau kecanduan, hancurnya hidup seperti apa. Anak muda, kalian hari ini hanya melihat kenikmatan makan sup kacang merah. Hari ini Anda hanya melihat kesenangan yang ada di dalamnya. Kamu cuma lihat kenikmatannya. Kamu cuma lihat asiknya. Kamu gak lihat di belakang semua itu sedang menanti sebuah kehancuran untuk masa depanmu. Saya percaya kalau Esau hari itu bisa melihat bahwa hak kesulungannya itu hilang dan berakibat fatal. Dia tidak akan menukar hak kesulungannya dengan semangkuk sup kacang merah. Saya kasih tahu begini loh. Teman-teman, iblis itu tidak pernah menunjukkan mautnya. Dia menunjukkan madunya sama kita. Percaya enggak? Dia tidak pernah menunjukkan kehancuran yang ada di ujungnya. Dia hanya menunjukkan kepada teman-teman yang muda ini kenikmatan yang di depannya.
Dia tidak menunjukkan akibat yang akan terjadi ketika kita tinggal dalam sebuah dosa. Dia hanya menunjukkan nikmatnya, untungnya, serunya, gampangnya, tetapi dia menyembunyikan air mata, penyesalannya, dan masa depan yang akan teman-teman alami, masa depan yang hancur ketika kita tetap ada di dalam jalan itu. Dan yang menariknya, Esau sedang berjalan menuju kehancuran hidupnya dengan perasaan bahwa dia sedang melakukan sesuatu yang baik, melakukan sesuatu hal yang tepat. Pulang berburu, lapar, makan sup kacang merah dan roti, dia berpikir sesuatu yang baik. Anda lihat, teman-teman lihat, banyak orang juga seperti itu. Terlalu banyak orang sedang menuju kehancuran masa depannya sambil dia berpikir dia sedang ada di jalan yang tepat, saudara. Itu yang mengerikan, itu yang menakutkan. Karena apa? Saudara lihat tadi kata-kata Esau, kalau aku mati karena lapar, buat apa hak kesulungan itu? Masuk akal, rasional, tepat, gak berlebihan, praktis sepertinya. Ya buat apa? Kalau aku hari ini pulang berburu, aku lapar mati, terus hak kesulungan itu untuk apa? Masuk akal benar-benar. Nah, ternyata yang masuk akal, yang praktis, yang logik itu seringkali yang membawa kita kepada satu masa depan yang akan hancur, saudara. Oh tenang Pak, masuk akal Pak, cuman sekali Pak, nggak akan bawa kita kemana-mana. Ya ampun, ini kita cuman ngumpul-ngumpul Pak, ya kita paling icip-icip sedikit, nggak apa-apa, masuk akal. Logis kita akan seminggu sekali toh, mami papi, kalau izin sama papi, orang tuanya, kita cuma seminggu sekali, kecuali kita tiap hari, logis, masuk akal. Mah ini kan cuma pacaran aja meskipun beda keyakinan, ya gak apa-apa mah. Nanti kan aku bisa pengaruhi dia, dia bisa masuk Kristen, masuk akal. Mah ini kan penginjilan juga Pak, memberitakan Injil, mantep, cocok sekali saudara. Nah disitulah Esau jatuh saudara, semua masuk akal, masuk akal. Setan akan memakai jalan masuk akal itu untuk membawa kita menangis, meratap, menyesali semua apa yang kita lakukan. Esau sedang menukarkan sesuatu yang abadi dengan sesuatu yang instan. Dan hari ini terjadi pada generasi muda. Kalian lebih suka instan daripada suka proses. Amin apa amin? Wih aman loh katanya. Lebih suka membangun karisma daripada karakter. Ya atau amin? Lebih suka terkenal sekarang, lebih suka membangun reputasi daripada ikut dalam prosesnya Tuhan. Ya apa enggak? Lebih suka kenyamanan daripada panggilan Tuhan. Betul enggak? Kita pokoknya sukanya yang instan-instan. Padahal apa yang instan, apa yang cepat kamu dapatkan akan cepat juga hilang. Apa yang sulit kamu dapatkan itu akan sulit hilang juga. Anak muda, jujur nih. Santai nih, keju semua santai nih. Tolong dijawab. Tapi gak boleh bohong loh ya. Kalian anggap ini, kalian tanya sama diri kamu sendiri, jawab sendiri. Kalau di depanmu ada dua pilihan, kamu pilih yang mana? Pilihan yang pertama begini, kamu dibikin langsung kaya sekarang juga. Pilihan yang kedua, kamu harus ikutin proses 20 tahun lagi baru kaya, kamu pilih mana? Yang pilihan kedua langsung kita tabiskan jadi pendeta nih. Pasti kita milih yang pertama dong. Tapi tahukah, saya punya banyak teman, saya suka baca buku. 99,9% orang yang langsung pegang uang besar pasti hancur. Orang yang tidak pernah merasakan dia berjuang untuk mendapatkan uang itu, dia akan gampang melepas uang itu saudara. Sesuatu yang instan tidak pernah ada yang bagus, tapi itu yang teman-teman sukai semua. Sama, Esau juga sesuatu yang instan. Udah urusan belakang, hak kesulungan nanti aja. Yang penting sekarang lapar makan. Saudara, itu yang terjadi.
Hari ini kita hanya melihat itu loh. Teman-teman, Anda hanya melihat 0 sampai 50 meter ke depan. Tapi yang lebihnya kita nggak bisa lihat. 200 sampai 500 meter ke depan semuanya hanya berbentuk bayang-bayang. 3 kilometer di belakang ujung jalan yang paling kecil kita nggak bisa melihat. Makanya hari ini yang lihat yang mudah kita hajar dulu saudara. Nanti urusan belakang mah, yang penting hajar dulu. Kesempatan nih, kapan lagi nih dapat cewek seperti ini, cantik, biarpun beda agama nggak apa-apa. Nanti itu urusan belakang, yang pertama hajar dulu. Nah saudara lihat seperti itu. Awalnya seperti itu. Anda tidak melihat ada air mata yang akan turun di belakang nanti ketika engkau mengambil jalan itu. Banyak orang ngomong begini loh, aku kalau nggak pacaran sekarang mati nih gua. Apalagi yang nggak laku-laku. Apa yang lagi yang nggak laku, waduh sudah hajar udah kalau begini. Kapan lagi saudara? Kalau aku tidak ikut tren ini, aku ketinggalan. Kalau aku tidak dapat ini, hidupku hancur. Lebih baik sekarang dulu, yang belakangan. Saya mau ngomong begini, kadang kita hancur bukan karena sesuatu yang jahat. Kadang hidup kita ini hancur karena sesuatu yang kelihatannya baik yang kita pikir di depan. Ada jalan disangka orang lurus tapi berujung maut. Coba ditampilkan lagi. Ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Masalahnya ada pada kata kerja disangka. Orang itu nggak ngerti, nggak pasti ngerti apa yang di ujungnya, dia hanya menyangka-nyangka. Pakai perkiraan, pakai pengalaman, pakai apa yang dia punyai. Nggak bisa saudara. Masa depan juga begitu. Banyak orang itu hanya memperkirakan, menyangka masa depanku akan bagus kalau aku lakukan ini. Masa depanku akan oke. Hanya perkiraan, asumsi. Dengan AI kamu memperkirakan masa depanmu akan bagus. Dengan posisimu sekarang kamu berpikir ke depannya akan bagus. Dengan pacarmu sekarang kamu berpikir nanti rumah tanggamu akan bagus. Semua sangkaan, semua pikiran, semua berdasarkan apa yang kamu search di Google dan AI. Coba berbahaya enggak? Masa depan kita pertaruhkan hanya dengan menyangka. Hanya dengan memperkirakan. Enggak bisa saudara, enggak bisa. Saya ajak saudara untuk melihat apa yang seharusnya kita lakukan untuk masa depan kita. Yang seharusnya kita lakukan adalah kita harus libatkan pribadi yang tahu di ujung jalan itu ada apa. Anda harus, kalau Anda mau berjalan jauh sampai ke sana, paling aman Anda ajak jalan orang yang pernah sampai di ujungnya menemani Anda setir mobil. Itu aman saudara. Kalau kamu mau pasti tentang masa depanmu, ajak pribadi yang tahu masa depanmu 20-30 tahun itu siapa? Itu Yesus saudara. Libatkan Tuhan. Libatkan Yesus. Hanya Dia yang mengerti apa yang terjadi 30 tahun ke depan di masa depanmu. Makanya firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Wih, arogan sekali nih. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ini seolah-olah orang yang ngomong bahwa dia ngerti akan masa depannya di 1 tahun ke depan saudara. Dia akan dagang di kota lain, dia akan untung. Terlalu arogan saudara. Terlalu banyak perkiraan. Terlalu banyak asumsi. Nggak tahu tuh yang ngomong itu pengalamannya sudah berbisnis berapa tahun. Nggak ngerti. Tapi sebetulnya semuanya sia-sia. Karena firman Tuhan pada ayat berikutnya berbicara, kenapa semua sia-sia? Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya ampun, enak aja ngomong setahun ke depan. Besok mati atau hidup aja nggak ngerti loh. Teman-teman yakin seminggu lagi masih hidup? Nggak ada yang tahu.
Terus bagaimana kamu bisa berasumsi, kamu bisa menyangka bahwa setahun ke depan kamu berdagang di kota itu, investasi, bahwa masa depanmu akan bagus setahun yang lalu. Kok kamu bisa seperti itu? Memastikan sebuah masa depan hanya dengan perkiraan, asumsi, pengalamanmu, kehebatanmu berbisnis, nggak bisa. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Lah kalau kita besok aja nggak ngerti apakah kita masih hidup, masih ada atau lenyap, kok kita sombong seperti itu? Bukankah seharusnya kita melibatkan Tuhan yang ngerti apa yang terjadi setahun kemudian? Makanya firman-Nya sebenarnya yang selanjutnya, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tuhan yang tahu teman-teman. Jadi hari ini jangan pernah engkau melalui sebuah jalan yang panjang, yang engkau tidak tahu ujungnya, engkau sendirian. Ajak pribadi yang pernah mengenal jalan itu dan pribadi yang mengerti ujung jalannya seperti apa kamu ajak. Libatkan Tuhan saudara. Seorang pilot pesawat terbang, seberapa pengalamannya pun dia menerbangkan pesawat, dia akan butuh yang namanya menara pengontrol saudara. Karena seorang pilot hanya bisa melihat 200 meter ke depan. Dia tidak bisa melihat badai yang terjadi 2 kilometer ke depan. Hanya menara pengawas, menara kontrol itu yang bisa melihat bahwa di depan pesawat itu 3 kilometer ke depan ada sebuah badai yang menanti dan dia akan ngomong kepada pilot itu, kamu belok, kamu gak bisa lewat ke sini. Saudara, kita butuh Tuhan hari ini dengan pandangan kita yang terbatas. Kita hanya mampu melihat mungkin 1 hari 2 hari ke depan kita juga gak mampu saudara. Kita butuh Tuhan yang mampu melihat sampai jauh 20-30 tahun ke depan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Manusia hanya melihat awal perjalanan dari hidupnya. Manusia hanya bisa melihat sebatas dia melihat dengan terbatas hanya di awal sebuah jalan yang dilalui. Tetapi Tuhan melihat di ujungnya apa yang terjadi teman-teman. Hari ini jangan melihat kalau semuanya lurus, semuanya baik. Aku punya pacar yang baik, yang cantik. Aku punya pekerjaan yang baik, yang bagus. Aku punya posisi yang baik, yang bagus. Jangan terlalu cepat berasumsi bahwa di ujungnya akan aman-aman saja. Saudara, ajak Tuhan, libatkan dia. Dia tahu kok mana yang terbaik untuk kita. Saya undang pemain musik WL untuk maju ke depan. Teman-teman bangkit berdiri yuk. Firman Tuhannya sudah selesai, saya ajak kita semua untuk merenung. Keyboard boleh mengiringi saya. Nyanyinya nanti dulu. Kita bareng-bareng berdiri ya. Suatu hari, itu di pagi hari, Petrus dan teman-temannya, dia mencuci jalannya. Karena semalaman mereka menangkap ikan, gak ada hasil semua. Mereka seorang nelayan, Petrus dan teman-temannya adalah nelayan yang sangat berpengalaman. Mereka tahu kapan waktunya tangkap ikan, siang atau malam mereka tahu di sebelah mana banyak kerumunan ikan. Tapi malam itu mereka gagal. Dengan segala kepintarannya, mereka tetap nggak bisa memprediksi apa yang terjadi beberapa jam ke depan. Pagi hari itu mereka mau pulang, mereka cuci semua jalannya. Tuhan datang. Tuhan pinjam perahu mereka untuk berkhotbah. Selesai berkhotbah, Tuhan bilang, Petrus, kamu tolakkan perahumu ke seberang. Petrus dalam hati, ini orang gila apa? Waktunya nyari ikan malam, gak pernah pagi. Pagi waktunya tidur ikan gak ada semua. Tapi karena dia pikir ini guru yang baik, sudah berfirman bagus, ya udahlah turutin aja lah. Ntar kan juga dia tahu gak bakal ada ikan. Dan di suatu tempat Tuhan ngomong, tebarkan jalamu di sebelah sini. Petrus pun saya yakin dalam hati dia ngomong, Tuhan itu bukan tempat ada ikannya.
Ya ampun Tuhan, kalau urusan nangkap ikan kita sudah berpengalaman. Yang kamu suruh tebarkan jala itu bukan tempat yang ada ikannya. Tapi karena engkau yang menyuruh, tebarkan juga. Yang menarik teman-teman pada pagi hari itu, 2 perahu punya Simon Petrus dan teman-temannya. Di pagi hari di saat waktu yang tidak tepat untuk menangkap ikan, di tempat yang tidak ada ikannya, di situ perahu mereka dipenuhi dengan ikan sampai 2 perahu itu hampir tenggelam. Kadang kita terbatas, kita nggak pernah mengerti. Mungkin kita pikir kita pengalaman, mungkin hari ini kita pinter, mungkin hari ini kita pikir kita bisa memprediksi semuanya. Kita pikir jalannya lurus, jalan lurus itu malam hari, tempat untuk menangkap ikan, tapi dia nggak lihat ujungnya kegagalan. Tapi kalau Anda libatkan Tuhan, bahkan sekalipun jalan itu jalan maut, jalan rusak sekalipun, dia akan bikin di ujungnya ada berkat saudara. Itu bukan waktu untuk menangkap ikan loh pagi itu. Dan ketika dia suruh Petrus menebarkan jala itu, saya yakin bukan tempat yang banyak ikannya. Tapi meskipun suasananya, waktunya nggak tepat, tempatnya nggak tepat, itu jalan yang rusak, jalan yang berkelok. Tapi percayalah, dia Tuhan, dia ngerti. Di ujung jalan lurus itu ada maut. Di ujung jalan rusak itu ada berkat, saudara. Firman Tuhan pada sore hari ini, ada hal-hal di ujung jalan ke depan yang kita gak pernah ngerti. Pandangan kita terbatas. Ada sebuah masa depan yang hari ini teman-teman akan lalui panjang 20-30 tahun kemudian. Hari ini kamu ada di dalam perjalanan itu. Tapi kamu cuma melihat awalnya saja dengan pandangan yang terbatas. Kamu gak ngerti. Ujung jalan itu ada apa kamu gak ngerti. Kamu jalan aja. Kamu dengan pede. Akhirnya jangan-jangan kita seperti Esau. Dengan keterbatasan pandangan kita yang hanya 50-100 ke depan. Akhirnya kita menukarkan sebuah masa depan yang bagus dengan kenikmatan yang sesaat, saudara. Yang lebih menakutkan lagi apa sih teman-teman? Dari tadi saya ngomong itu cuma tentang masa depan di dunia lagi. Masa di depan di dunia ini loh. Yang menakutkan begini. Hari ini kita menjalani masa depan yang menakutkan bukan di dunia. Tapi di kekekalan. Yaitu kita kehilangan surga. Tapi hari ini kita merasa kita sedang ada di jalan yang tepat. Karier yang tepat. Posisi yang tepat. Pekerjaan yang tepat. Keluarga muda yang tepat. Tapi coba perhatikan. Apakah semuanya itu sedang membawa kamu pelan-pelan menjauh dari Tuhan, dari pelayanan? Perhatikan. Jalan maut tidak selamanya mengerikan. Jurang itu tidak selamanya kita berjalan melalui jalan yang rusak. Kadang jalannya halus, langsung ujungnya jurang. Kadang hari ini baik-baik saja, keluarga baik, pekerjaan baik. Tapi kita gak merasa, pelan-pelan kita sudah jauh dari Tuhan. Hati-hati. Engkau bukan hanya akan kehilangan masa depan di dunia. Saya pastikan kita akan kehilangan masa depan di dalam kekekalan nanti. Karena kita sudah pelan-pelan menjauh dari Tuhan. Hari ini perhatikan jalanmu, di jalan yang mana engkau berjalan, dan dengan siapa engkau melalui jalan itu. Mari sama-sama kita akan nyanyikan lagu berikut ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu.
ketika kita melayani, sepertinya kita ada di jalan yang rusak, jalan yang berbelok, kita capek, kita lelah, berkorban, tidak ada penghargaan, kebebasan yang berkurang, sepertinya bukan jalan yang harus kita lalui. Tapi saya cuma mau ngomong, meskipun itu jalannya kelihatannya buruk, tapi percayalah, di ujungnya ada berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk kita semua. Sepertinya jalan itu jalan yang rusak, jalan maut. Tetapi di ujungnya bukan sebuah jurang, tapi sebuah gunung berkat yang akan menanti kita. Kita sama-sama lalui teman-teman. Seberapa berat, seberapa jeleknya jalan di dalam pelayanan, percayalah. Jangan hanya melihat yang di depan ini, tapi lihatlah ujung dari jalan pelayanan kita nanti. Apa yang kau lakukan hari ini untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Percayakah engkau Yesus satu-satunya yang dapat melihat ujung jalan yang tidak dapat kita lihat? Jikalau dia melihat ujung jalan itu adalah baik, maka walaupun hari ini jalan yang kita lalui buruk, dia akan tetap menuntun kita melewati jalan yang buruk itu. Karena dia ngerti ujungnya adalah sebuah kebaikan untuk kita, untuk masa depan kita. Tetapi sebaliknya, kalau hari ini dia melihat bahwa apa yang kita jalani itu adalah sebuah jurang, sebuah maut, saya percaya. Dengan cara apapun dia akan mengeluarkan kita dari jalan itu. Jalan yang hari ini kita pikir lurus, kita pikir baik, kita pikir tidak berlubang. Dengan cara apapun Tuhan akan mengeluarkan kita jalan itu, dari jalan itu. Karena dia mengerti bahwa di ujungnya ada sebuah kehancuran, tangis, air mata yang menanti kita. Mari kita nyanyikan kembali ref dari lagu ini. Sempurna rancanganmu penuh damai, ada sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Mari buka tanganmu bersama, kata penyertaan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, arti hadirmu, arti kehadiranmu Tuhan, amin, amin, arti kehadiranmu Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk kami berjemaat, untuk kami melayani, bahkan untuk kami menggembalakan, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tentunya kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang dari jemaat dan umat-Mu. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan memberi kemurahan-Mu, balas kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka, beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari teman-teman kita dekapkan tangan kita di dada. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah wafat mati bagi dosa kita, dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati.
Dan dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar. Dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama, kita akan berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.